Kalau lagi hujan terus, Ya, boleh dimulai. Rin? oke. Oke, halo semuanya. Jadi, di sini kita akan membahas soal tryout UTS yang kemarin udah kalian kerjain juga ya. Oke. Nah, dimulai dari nomor satu, itu mengenai pengantar SPL dan SPL solusi tunggal. Nah, di sini perintahnya, kita baca dulu. Di sini itu untuk menyelesaikan persamaan menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Terus kita juga akan menentukan apakah sistem persamaan linear ini mempunyai solusi tunggal, tak hingga banyak solusi atau tidak mempunyai solusi sama sekali. Oke, kita langsung ke soal yang A ya. Oke, coba ke bawah. Nah, oke, hapus dulu. Ini yang pertama itu persamaannya ada X min Y sama dengan 1 dan 2X plus Y sama dengan 6. Pertama-tama kita tinjau dulu persamaan 1. Tadi kan persamaannya X min Y sama dengan 1 ya, berarti ini bisa kita ubah menjadi X sama dengan 1 plus Y. Ini pindah ruas saja. Kemudian setelah itu kita tinjau persamaan 2. Di sini persamaan 2 itu kan 2X plus Y sama dengan 6 ya. Maka dari itu kita substitusi nilai X yang di sini ke persamaan 2 yang ini. Nah, sehingga didapat hasilnya ini, dan didapat juga nilai Y-nya itu sama dengan 4 per 3. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Y 4 per 3, kita substitusi lagi nilai Y ini ke persamaan X yang ini. Sehingga didapat nilai X-nya 1 ditambah 4 per 3, yaitu 7 per 3. Oke, jadi SPL ini mempunyai solusi tunggal karena dia memiliki nilai X-nya 1 dan nilai Y-nya juga 1. Oke, next ke yang B. Nah, ya tadi solusi tunggal ya. Nah, yang B di sini ini ada sistem persamaannya. Kemudian di sini kita akan coba manipulasi gitu ya. Persamaan satu ini akan kita kalikan dengan 3 dan persamaan 2 akan kita kalikan dengan 1 supaya bisa dieliminasi. Nah, setelah itu didapat 3x plus 3y sama dengan 12 dan 3x plus 3y sama dengan 6. Setelah dieliminasi, ternyata hasilnya adalah ini 0 sama dengan 6, yaitu kontradiksi ya, karena kan 0 tidak sama dengan 6. Karena hasil pada ruas kiri ini tidak berkorespondensi atau tidak bersesuaian dengan hasil pada ruas kanan, maka SPL ini tidak memiliki solusi. Oke, kita lihat soal yang C, yang terakhir. Boleh ke bawah. Nah, yang C ini tekniknya sama kayak tadi ya, kita akan manipulasi persamaannya dulu. Jadi persamaan 1 ini akan dikalikan dengan 4, dan persamaan 2 akan dikalikan dengan 1. Nah, sehingga akan diperoleh persamaan ini, ya, sehingga diperoleh persamaan ini yang udah dikalikan, dan setelah dieliminasi, hasilnya adalah 0 sama dengan 0. Nah, artinya ini kan benar ya, 0 sama dengan 0. Persamaan 1 ini sama dengan persamaan 2, atau ruas kiri di sini sama dengan ruas kanannya, sehingga apabila seperti ini, SPL-nya memiliki solusi banyak. Oke, jadi tadi ada 3 jenis ya. Yang A itu kalau solusinya tunggal, dia nilai X dan Y-nya ada 1 gitu. Terus yang B, tadi tidak ada solusi, itu ruas kirinya tidak sama dengan ruas kanan. Dan yang C itu banyak solusi, yaitu ruas kirinya sama dengan ruas kanan. Oke, gitu. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 juga masih mengenai pengantar SPL dan SPL solusi tunggal. Di sini kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Kita lihat di sini ada sistem persamaan linearnya dengan 3 variabel A, B, dan C. Setelah itu, sistem persamaan tersebut akan kita ubah ke dalam bentuk matriks yang diperluas. Ini tinggal kita pindahkan koefisiennya saja. Ini jadi 2, 3, dan 1 mengikuti koefisien A. Kemudian yang kedua mengikuti koefisien B, yaitu 5, 4, dan 3. Kemudian yang ketiga ini 3, 2, dan 1, yaitu mengikuti koefisien yang C.
Dan terakhir ini konstantanya ditulis di paling kanan. Nah, setelah itu akan dilakukan operasi baris elementer pada matriks tersebut. Sehingga nantinya akan menjadi sebuah matriks eselon baris atau eselon baris reduksi. Oke, di sini tuh kalau misalnya melakukan OBE sebenarnya sekreatif kalian aja gitu ya, melakukan OBE-nya mau kayak gimana. Mau yang mana dulu atau mau gimana dulu itu sebenarnya dibebaskan, karena ntar hasil akhirnya bakal sama, bakal tetap sama. Nah, di sini kalau ini aku melakukan OBE-nya dengan cara menukar baris pertama dengan baris ketiga terlebih dahulu. Nah, tadi kan yang tukar kan baris pertama sama ketiga ya, jadi di sini baris keduanya tetap. Lanjut setelah itu, aku baris kedua di sini aku kurangi dengan 3 kali baris pertama, sehingga ini awalnya agar menjadi 0 gitu. Oke, ini aku hapus dulu barangkali ngehalangin. Lanjut, setelah itu aku baris ketiga aku di sini, aku kurangi dengan 2 kali baris pertama. Lagi-lagi kita buat dulu ininya 0. Oke, lanjut. Di sini baris kedua aku kurangi dengan 6 kali baris ketiga. Sehingga ini udah mulai kelihatan ya hasilnya. Ada leading one atau satu utama. Setelah itu aku tambahkan baris ketiga dengan baris kedua sehingga di sini 0. Lanjut aku mengubah ini jadi 1 biar jadi ada leading one juga di baris ketiga, jadinya baris ketiga ini dikalikan dengan minus 1/6. Nah, setelah itu sebenarnya sampai sini aja udah bisa ya teman-teman. Nih, sampai sini tuh udah bentuk eselon baris. Nah, cuma ini bisa aja sebenarnya, jadi udah ketahuan kan Z-nya sama dengan -1 gitu. Terus di sini bisa jadi Y-7, Z sama dengan 9, kan Z-nya -1 bisa disubstitusi gitu. Nah, bisa aja langsung dari sini kalian ambil kesimpulan. Cuma di sini aku mau terusin sampai bentuk matriks eselon baris tereduksi. Jadinya di sini aku baris pertama ini dikurangi dengan 3 kali baris kedua, lanjut baris keduanya aku ubah ditambah 7 kali baris ketiga, dan yang terakhir aku mengubah ini jadi 0, jadinya baris pertama ini dikurangi dengan 22 dikali 22 kali baris ketiga. Nah, sehingga hasilnya di sini udah bentuknya eselon baris reduksi ya. Udah 100, 100 dan 001 di sini, sehingga ini langsung kita bisa ambil kesimpulan. X-nya ini sama dengan -3, terus di sini tempat Y-nya, jadi Y-nya sama dengan 2, dan yang terakhir di sini Z-nya sama dengan -1. Oke. Nah, mungkin dilanjut ke soal selanjutnya. Oke, untuk nomor 3 ini tentang underdetermine sama overdetermine. Mungkin soalnya kalian juga bisa baca gitu ya. Mungkin aku nggak baca juga karena mungkin biar aku nggak terlalu lama juga. Jadi kalau langsung kita analisis gitu ya. Jadi di sini aku membuat kayak apa ya, variabel gitu. Jadi aku misalin kalau X itu besar dana pada investasi saham, terus yang variabel Y-nya itu dana untuk obligasi, dan Z-nya dana untuk investasi pasar uang. Nah, supaya lebih mudah juga ya, karena ini kan rata-rata dalam juta rupiah gitu, supaya angkanya kalian nggak perlu tulis nolnya terlalu banyak, jadi satuannya masing-masing aku ubah ke juta rupiah gitu. Terus kita tulis juga gitu yang diketahui dari soal apa aja. Jadi yang pertama diketahui modalnya 200 juta. Terus ada laju pengembalian untuk variabel X, Y, dan Z-nya gitu ya. Yang saham 10%, terus yang obligasi 7%, yang pasar uang 6% gitu. Nah, ini biar nggak terlalu bingung juga satuan persennya aku ubah ke desimal gitu ya. Jadi 0,1, 0,07 sama 0,06. Kemudian di kalimat berikutnya gitu ya, ada dikasih tahu ini dikasih tahu Pak Hasan ingin agar modal yang diinvestasikan di saham sama dengan jumlah dari 2 kali modal obligasi dan 3 kali modal pasar uang. Nah, jadi di sini
yang poin kedua itu besar dana poin ketiga maaf. Besar dana investasi saham itu sama dengan 2 kali besar dana obligasi tambah 3 kali dana investasi pasar uang. Terus di kalimat terakhir juga ada info kalau ini ya pertanyaan juga sih, bagaimana Pak Hasan mengalokasikan modal agar pendapatan investasi ini 18 juta gitu. Jadi besar pendapatan diinginkan 18 juta. Nah, udah kita tulisin hal-hal yang kita ketahui, terus kita bangun model-model matematikanya gitu. Nah, ini untuk yang pertama alokasi dana pada setiap instrumen investasi. Untuk yang pertama ini X sama dengan 2Y tambah 3Z itu didapat dari model dari informasi yang ketiga tadi, yang besar investasi saham sama dengan 2 kali obligasi tambah 3 kali pasar uang gitu. Ya, tadi sahamnya kita misalkan X, obligasi Y, terus pasar uangnya Z. Terus kita ubah supaya semua variabel ada di satu sisi. Jadi X min 2Y min 3Z sama dengan 0. Nah, terus ini untuk yang kedua, yang ini X tambah Y tambah Z sama dengan 200, ini didapat dari informasi pertama. Modal totalnya kan 200 juta. Jadi X tambah Y tambah Z sama dengan 200. Terus model matematika yang lain itu adalah pendapatan, ya gitu ya. Pendapatan yang didapat itu kita bisa ambil dari poin kedua dan poin keempat. Jadi besar pendapatannya totalnya harus 18 juta. Dan dikasih tahu juga laju pengembaliannya gitu ya. Tadi 0,1 itu kan saham jadi 0,1X tambah 0,07Y tambah 0,06Z gitu. Nah, jadi kita udah dapat setidaknya 3 persamaan gitu ya. Ada yang ini, sama yang ini. Nah, habis itu kita ubah gitu ya bentuk yang ini, kita ketiga persamaan ini jadi matriks gitu. Untuk kolom pertama ini untuk yang X gitu, yang kolom keduanya Y, yang kolom ketiganya Z gitu ya. Seperti itu. Habis itu kita tinggal lakuin ini operasi baris gitu. Ya, ini kalian mungkin bisa coba juga sendiri gitu untuk operasi barisnya. Oke, boleh diturunin aja. Ya, nanti sekiranya gitu udah dapat persamaan yang terakhir, nanti udah dapat gitu ya sampai bentuknya agak sederhana gitu ya. Jadi eselon baris tereduksi atau eselon baris aja, tapi aku saranin sih eselon baris tereduksi. Nanti kalau udah dapat nanti dapat 2 gitu persamaan, karena baris ketiganya itu semua elemennya itu 0. Jadi kalian cuma dapat 2 persamaan. Di sini udah terpampang X min 1/3 Z sama dengan 400/3 sama Y tambah 4/3 Z sama dengan 200/3. Terus di soal itu ditanyanya berikan 2 opsi jawaban. Itu maksudnya gimana? Jadi karena kita lihat juga di sini di 2 persamaan ini ada huruf Z-nya gitu. Jadi kalian bebas ini nentuin. Ini kan hanya aku cuman kasih contohnya gitu ya. Ada yang Z-nya 20, ada yang Z-nya 10 gitu. Kalian bebas mau angka berapapun, silakan dicoba sendiri. Nanti dari angka huruf Z yang udah kalian tentukan misalkan berapa, kalian substitusiin ke persamaan pertama untuk dapat nilai X, sama kalian substitusiin ke persamaan kedua supaya dapat nilai Y. Jadi kalau kalian udah dapat X, Y, dan Z-nya, jadi kalian tahu alokasi dananya berapa gitu. Boleh dikebawahin aja. Ya, gitu. Ya, untuk ya ini ya, kalau yang di atas kelihatan gitu ya. Bentar ya. Jadi contohnya udah ada tadi. Terus nomor 4 di sini tentukan nilai K agar sistem persamaan linear berikut punya satu solusi gitu ya. Oke, ini udah ada 3 persamaan. Kalian bentuk lagi jadi matriks di sini. Jadi matriks kayak gini. Itu ya. Terus kalian lakuin lagi reduksi operasi baris. Di sini misalkan ya R2 dikurangin 3R1 gitu. Nanti berarti 3 dikurangi 3 jadi 0, terus min 1 dikurangi
3 kali 2 kan jadi min 1 kurang 6 jadi min 7 dan seterusnya gitu ya. Nanti dapat matriks yang paling terakhir ini. Yang 1, 2, min 3, 4 kayak gitu. Udah cukup sampai sini gitu ya, nggak perlu kalian ubah jadi yang tereduksi gitu, cukup sampai sini. Karena di sini kan agar SPL mempunyai satu solusi, maka dalam setiap baris itu harus ada satu utama gitu ya. Jadi karena di sini sudah ada angka 1 gitu ya, di sini ada 1, jadi otomatis yang K kuadrat min 16 ini pun harus ada minimal ya angka lah ya. Di sini 1 atau kelipatannya. Karena kalau misalkan nanti K kuadrat min 16-nya 4, kalian kan bisa jadiin ini kalian kalian seperempat supaya hasilnya pun dapat angka 1 gitu. Jadi dengan kata lain K kuadrat min 16-nya itu nggak boleh 0. Jadi diperoleh nilai K-nya nggak boleh 4 atau K-nya nggak boleh minus 4. Jadi nilai K-nya berapapun selain minus 4 atau 4 itu nanti bakal membuat SPL-nya itu punya satu solusi gitu. Oke, next untuk nomor 5 masih tentang underdetermined dan overdetermined. Kalau tadi nomor 4 itu satu solusi, ini banyak solusi gitu ya. Jadi caranya sama. Kalian lakuin operasi baris. Terus di sini agar SPL punya banyak solusi gitu ya. Supaya banyak solusi itu berarti kan harus ada satu variabel yang jadi parameter gitu. Kalau tadi untuk soal cerita gitu ya, itu kan Z-nya jadi bisa ditentuin kan sama kalian mau angka berapapun. Nah, kayak gitulah kelihatannya. Jadi kalau di sini K kuadrat min 9-nya itu harus 0 sama K min 3-nya juga harus 0 gitu. Jadi nanti diperoleh itu sebetulnya kalau dari yang pertama kan K kuadrat min 9 sama dengan 0 itu nanti didapat K-nya 3 atau min 3. Tapi untuk yang K min 3 sama dengan 0 kan cuman didapatnya K-nya harus 3 gitu ya. Jadi supaya memenuhi dua-duanya jadi K-nya cuman 3. Jadi kalau nilai K-nya 3 nanti punya banyak solusi. Kenapa? Karena baris kedua dari matriksnya itu nanti jadi baris 0 gitu. Kayak gitu aja. Oke, mungkin boleh dilanjut. Oke. Pindah ke sini aja dulu sama. Ini udah guys. Pindah nggak ini slide-nya? Slide-nya. Screen-nya. Soal tryout itu. Aman-aman. Pindah ya. Oke. Jadi yang nomor ini tentang determinan dan inverse matriks. Jadi pertama kita matriks yaitu dalam A minus 3 sama C transpose ya. Biar diketahui A-nya itu 1, minus 1, 0, 2, 5, 1, dan B-nya itu 2 minus 1, 1, 3, 0, 1, 0, 2. Itu ada 2, 1, minus 1, 0, minus 2, 0, minus 1, 3 sama 2. Ganti dulu. Nah, caranya gimana ya, kita lakuin operasi pada yang dikurungin dulu ya guys, gampang gitu. Dari A di B, nah A-nya itu udah pindahin aja ke 1, 1, 0, minus 1, 0, 2, 5, 1, minus 2. Nah, terus yang B-nya kita kali 4, 3 kali 2, 6, 3 kali minus 1, 3 kali 1, 3 kali 3 minus 0, 3 kali minus 1, 3 kali 0, 0, kali 2, 6. Nah, nanti yang kita kurang 1 dikurang 6, dan seterusnya. Nanti dapat hasil kurang 3B-nya itu adalah minus 5, 5, 3, minus 4, 2, 8, 8. Nah, setelah itu kita cari yang C transnya. Nah, cara cari
transpose, intinya tuh kalau C transpose yang baris kita jadiin kolom, yang baris intinya mah yang ini kan kolomnya itu -1. Nah, berarti kolom 1 jadi baris 1. Jadi baris satunya 2, 0. Kolom 2-nya 1, -2, 3. Kolom baris 3, baris 2, 1, -2, 3. Dan kalau dia di kolom 3 jadi baris 3. Nah, -3B sama C transpose. Barulah kita kali A dikurang 3B di C transpose. Itu kan kayak biasa ya, kita ngelakuin perkalian matriks dikali black. Baris dikali kolom ya teman-teman, di baris dikali kolom, berarti minus dikali 2, 5 dikali 1, 3 dikali -1. Terus yang setelah 3 baris kali kolom ya, 5 dikali 2, 3 dikali 0. Terus baris 1 dikali baris ketiga, 1 ke kolom ketiga juga maksudnya, -5 dikali 1, -5 dikali 3, 3 juga sama dan baris ketiganya. Nah, baris dikali kolom aja. Nah, setelah dapat hasilnya -8, 10, -4, 1, -18, 25, 2, dan 21. Nah, udah nih, itu soal nomor 6 ya. Ya, jadi itu aja sih. Nah, soal juga tentang matriks sampai nomor. Tapi yang nomor kita diminta untuk mencari determinan. Nah, kita biasanya kan nyari determinan tuh 2 kali 2 kan. Diminta untuk matriks yang 3 kali itu kita bisa pakai cara Sarus atau pakai menggunakan metode perluasan minor kofaktor. Sebenarnya sama preferensi masing-masing maunya kayak mana. Kita sekarang nyoba untuk melakukan perluasan minor kofaktor. Nah, pertama minor A-nya dulu. Sebenarnya mau cari minor A, B sama cari minor A, B sama C-nya itu kita cari, kita anggap angka 2 ini jadi minor A. Nah, angka 2 ini berada baris pertama. Nah, jadi baris pertama sama kolom pertama kita anggap nggak ada dulu. Berarti kita baris pertama tutup. Berarti tinggal 2, 0, 3 sama 2. Nah, dari yang matriks 2 kali itulah kita cari determinan -4 kurang 3 dikali 0. Berarti -4 dikurang 0 itu -4. Udah nih. Nah, setelah itu baru kita cari minor B. Nah, minor B akan asumsikan minor B satu yang di sini. Nah, kita satu ini ada di mana? Ada pertama sama di 2, berarti baris kedua kita tutup nih. Ya. Berarti tersisa itu ada 0, 0, -1 sama 2. Nah, dari situ baru kita cari determinan keduanya, berarti 0 kali 2, 0, -1 kali 0, -1. 0 kurang 0 itu. Nah, oke, lanjut. Kita ke minor C. Minor C-nya aku anggap ini sebagai minor C. Nah, itu kan ada di baris kolom ketiga sama kolom ketiga, kita anggap nggak ada. Berarti yang terlihat ditampakkan di mata kita cuma -2, -3. Ya udah, kita cari determinan yang ini aja. 0 terus dikurangin -1 dikali -2. Itu berarti 0 dikurang 2 itu sama dengan -2. Nah, terus hasil determinannya kan kita dapat yang di sini -0, di sini 2. Nah, kita kaliin sama yang
kita cari 4 ini kan didapat minornya A yang kuning, berarti 2 dikali. Terus yang 0 ini dapat dari B yang hijau, berarti 1 dikali 0. Terus minor C didapat dari minus 1 yang ungu, berarti minus 1 dikali 2. Artinya minus 0 ditambah 2 itu sama dengan 6. Oke. Satu lagi mungkin tentang perkalian determinan dan matriks juga. Nah, punya dua matriks 2 kali 2. Yang pertama itu A, matriks 3, 1, 2 sama B, minus 2, 2 dan kita pertama diminta untuk A dikali B terus diinverskan. Ya udah, dulu aja baru kita inverskan. Kayak yang udah aku bilang bahwa perkalian itu adalah baris dikali kolom, dikali 4, 1 dikali 2, terus yang 3 dikali minus 2, 1 dikali 1. Yang bawahnya 0 dikali 4, 2 dikali 2, 0 dikali minus 2 dikali 1. Nah, dapatlah hasilnya 14 minus 5. 2. Kita baru cari determinannya. Determinan kan harusnya itu adalah A dikali B, ini A dikali D, 2, terus C dikali C, 5, 4, 24, minus 20, berarti 20 itu 48 ya. Nah, terus itu 1 per determinan, berarti 1 per 48, terus dikali dari modifikasi hasil dari determinan tadi. Misal 14-nya ini dibalik, jadi 14-nya sini. Sedangkan yang ruas di sebelah sini, itu diubah tanda, misalnya dia negatif, jadi posisi dia negatif. 8, 2, 14. Kita cari lagi nih, diminta lagi A inverse dikali B inverse. Berarti kita inversin, kita cari inverse A, cari inverse B. Nah, kita cari determinan A-nya tuh terlihat 3 kali 2 dikurang 0. 6 kurang 0 itu 6. Berarti inverse per 6, balik ya, 3 sama 2, minus 1. 0-nya tetap ya, kalau minus 0 kan tetap 0. Jadi 1/6, 2 minus 3. Terus determinan B-nya sama, kita dapat determinan B-nya 8, berarti 1/8 dibalik 4, 1, 2, 4. Barulah kita kaliin A inverse dikali B inverse ya. Berarti 1/6 1, 0, 8 matriks 2, 4. Yang ini per 8 itu 8, dan hasil dari perkalian ini adalah 4, 0, minus 6, 12. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa B inverse sama hasilnya A inverse dikali B inverse. Nah, karena kalau dia B inverse dibalik gitu. Nah, ini kita cari dulu satu-satu, sama aja ya kayak yang sebelumnya. Inverse dari 8, matriks minus 2, 4, dan inverse dari A itu 1/6, 2, 0, 1, 3. Nah, barulah kita kaliin, kita dapat juga 1/8 dari sini adalah 2, 4, 14. Nah, kita lihat hasilnya sama yang di atas. Nah, ternyata dari situ kita dapat bahwa A dikali B inverse hasilnya sama dengan B dikali A inverse. Gitu. Jadi kalau misalnya tanya tentang hal itu, jawab aja, nggak usah dihitung lagi. Oke, lanjut.
nomor 9. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu tentang model relatif, nilai, dan vektor eigen. Nah, oke, di sini ada soalnya ya, dan kita langsung lihat aja soal yang A itu apa. Di sini juga udah ada matriks input-outputnya. Oke, jadi di sini kita nggak usah bikin matriks input-output sendiri. Oke, kita lihat di sini soal yang A adalah, wait. Nah, soal yang A di sini ditanya berapa banyak unit energi yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit barang manufaktur. Di sini kita bisa lihat ya, kan barang manufaktur itu kan yang ini. Nah, terus kita lihat aja unit energi. Di sini kan E ya, energi itu E. Berarti untuk menghasilkan satu unit barang manufaktur itu diperlukan 0,2 energi gitu. Cara bacanya kayak gitu ya. Dan ya, semoga ini mudah, oke? Terus yang B di sini yang ditanyakan adalah berapa banyak unit energi yang diperlukan untuk menghasilkan 3 unit dari seluruh produk di ekonomi tersebut. Maksudnya kayak gimana? Ini maksudnya jadi untuk mendapatkan 3 unit agrikultur, 3 unit manufaktur, terus 3 unit transportasi, dan 3 unit energi. Di sini yang ditanyakan adalah total seluruh unit energi yang dibutuhkan tuh ada berapa gitu ya. Nah, mudahnya kita lihat aja ini bagian energinya, kan karena tadi energi kan yang ditanyain. Kita lihat bagian energinya, kemudian masing-masing dari ini kita kalikan 3, lalu kita jumlahkan. Kenapa? Karena kan di sini maunya kan 3 unit kan, bukan 1 unit gitu. Jadi kita kalikan dulu dengan 3 semuanya, berarti kan ini 0,3, di sini 0,6, yang ini 0,9, dan ini 0,6. Jadi kalau dijumlahkan itu akan menghasilkan 2,4 gitu. 2,4. Nah, terus yang terakhir di sini ditanya sektor mana yang sedikit sekali bergantung pada biaya dari sektor energi. Lagi-lagi ini masih bahas tentang energi, kita lihat aja di sini. Di sini energi yang dibutuhkan adalah 0,1, yang di sini 0,2, yang di sini 0,3, dan yang di sini 0,2. Sehingga kita bisa tahu yang paling sedikit itu yang mana, tentu saja yang 0,1. Nah, 0,1 ini sektor apa? 0,1 ini adalah sektor agrikultur. Sehingga sektor yang paling sedikit bergantung pada biaya dari sektor energi adalah sektor agrikultur. Oke, gitu. Coba boleh ke bawah mungkin kalau misalkan untuk tulisannya sendiri ada di bawah. Nah, ini ya tadi 0,2, terus ini tadi yang dikali 3 semua, dan ini dijumlahkan hasilnya 2,4. Terus langsung ke bawah aja. Nah, ini tadi yang paling sedikit itu yaitu 0,1 tadi kan yang agrikultur. Oke, gitu. Nah, setelah dari model Leontief, kita lanjut ke tentang nilai dan vektor eigen. Nah, di sini ada sebuah matriks ya. Di sini ada matriks A, ya isinya matriks 3x3 ini. Kemudian pertama-tama kita akan menentukan semua nilai eigen dari A. Oke, boleh ke bawah. Oke. Nah, ya cukup sampai sini. Nah, di sini kita akan menentukan nilai eigen dari matriks A. Kita tahu untuk menentukan nilai eigen, kita akan mencari terlebih dahulu determinan lambda I min A. Tadi matriks A-nya ini ya di soal 401, min 210, dan min 201. Nah, di sini kita tulis aja dulu determinan, terus lambdanya kita tulis juga, dan matriks identitasnya seperti kita tahu ya, ini 100, 010, dan 001 itu matriks identitas dari matriks 3x3 gitu. Oke, setelah ini dikali-kaliin aja ya ke dalam gitu. Berarti kan ini jadi lambda 00, 0 lambda 0, dan 00 lambda kan ya. Dikurangi matriks A-nya, sehingga didapatlah ini. Nah, ini kenapa nggak ada bacaan determinannya? Karena ini udah lambang determinan ya, udah berganti menjadi lambang determinan. Oke, nah setelah itu kita mencari determinannya. Ini menggunakan teknik yang sebelumnya udah dibahas juga tadi sama Yuni. Jadi ini tinggal dihitung, setelah itu kita dapat persamaannya nih. Setelah dapat persamaannya, kita akan melakukan pemfaktoran dari persamaan tersebut, sehingga didapatlah ini.
Dan hasil akhirnya nilai lambdanya di sini ada 3, yaitu lambdanya sama dengan 1, ini lambda sama dengan 2, dan yang ini lambdanya sama dengan 3. Jadi nilai eigen dari matriks A ini ada 3, yaitu 1, 2, dan 3. Oke, gitu. Lanjut ke setelah kita mengetahui nilai eigennya, kita akan mencari vektor eigen untuk masing-masing nilai eigen tersebut. Yang pertama, untuk nilai eigen atau lambda sama dengan 1, ini ya, guys. Ini. Nah, ini kita substitusikan nilai lambda sama dengan 1 ini ke, coba, boleh ke atas dulu sebentar. Nah, di sini guys, kita substitusi lambdanya ke sini. Oke, ini kan ya gitu. Jadi kalau misalkan lambdanya 1 kan itu 1 min 4 jadinya kan min 3 ya yang ini. Terus 1 min 1 ini jadi 0, ini 1 min 1 juga jadi 0. Oke, boleh ke bawah lagi. Nah, jadi, ini hasilnya tadi setelah disubstitusikan lambda sama dengan 1. Oke, kemudian dikalikan dengan satu variabel X1, X2, dan X3. Nah, setelah itu kita ini berubah menjadi 0. Anggap di sini berubah menjadi 0, kemudian kita lakukan OBE seperti biasa. OBE-nya bebas ya, sekreatif kalian. Yang penting ntar jadi ini gitu. Bentuk. Nah, terus yang ini sebenarnya ini bisa di Oke. Bentar guys, maaf. Hapus dulu. Nah, oke, setelah di OBE itu ini kan kita dapat hasilnya ya. Kemudian seperti biasa, setelah dapat hasilnya kita kembalikan lagi ke sistem persamaannya atau ke persamaannya gitu. Nah, dari sini kita lihat ya X2 ini dimisalin jadi S. Kenapa? Atau dimisalkan jadi parameter tertentu gitu ya. Kenapa? Karena ini tidak memiliki leading one. Ya, ini tidak memiliki leading one, dan sebenarnya ini harusnya di OBS satu kali lagi sih. Jadi ini, enggak bener. Ya, ini tidak memiliki leading one. Oke, jadi setelah itu kita ini ya, kita bentuk solusinya. Di sini tadi X1-nya kan 0. Terus X2-nya tadi menjadi suatu parameter yaitu S. Terus X3-nya di sini 0. Jadi ini 0S0, parameternya kita simpan di luar. Berarti di dalamnya jadi 0, 1, dan 0. Sehingga vektor eigen dari lambda sama dengan 1 itu adalah 0, 1, 0. Oke. Kita lanjut ke yang lambda sama dengan 2. Nah, untuk lambda sama dengan 2 prosesnya sama ya. Tadi pertama-tama substitusikan dulu nilai lambdanya ke matriks yang tadi. Terus setelah itu seperti biasa dilakukan OBE. Nah, setelah dilakukan OBE, kita lihat di sini X1-nya itu mana ini? Nah, ini X1-nya itu 1/2S, kemudian X2 sama X3-nya itu didapat S. Setelah itu, seperti biasanya dibentuk solusi. Ini untuk tempat X1, kemudian yang ini untuk X2. Nggak kelihatan ya, maaf. Ketutupan, Mak. Oke, pokoknya yang ini tuh untuk X1, terus yang ini untuk X2, dan yang ini untuk X3. Nah, sehingga seperti tadi, karena ini ada parameternya, kita keluarin aja. Jadi, ini hasil akhirnya atau vektor eigennya itu kita ambil yang di dalam ini. Oke, lanjut ke yang terakhir. Untuk lambda sama dengan 3. Oke, ini sama aja ya guys. Prosesnya kayak tadi ya. Substitusiin dulu, terus OBE, terus ya ini biasa kita cari solusinya dan didapat. Di sini solusinya X1-nya sama dengan min X, X2-nya sama dengan S, dan X3-nya sama dengan S. Oke, seperti biasa ini dikeluarkan dan ampun tutup. Oke, seperti biasa dikeluarkan dan ini jadi min 1, 1, 1. Jadinya vektor eigen untuk lambda sama dengan 3 adalah ininya, matriks yang sebelah sini. Oke, boleh lanjut ke
materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya tentang pemrograman linear sama metode grafik gitu. Oke, untuk soalnya dulu, ini ada tentukan himpunan solusi secara grafis. Jadi kita diminta untuk menggambar solusi dari SPL yang ada di sini ya. Bukan SPL sih, karena enggak ada tanda sama dengan gitu ya. Terus kita juga diminta cari solusinya apakah terbatas atau tidak terbatas gitu. Oke. Nah, ini untuk solusinya mungkin bisa diperbesar aja biar kelihatan angkanya. Oke, nah jadi untuk yang pertama tuh ada X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 10 gitu ya. Untuk ini apa ya triknya gitu. Kita ambil aja gitu ya contohnya di sumbu-sumbunya gitu. Misalkan kita cari titik di sumbu X gitu. Kalau itu titik di sumbu X kan berarti Y-nya sama dengan 0, berarti kan X-nya sama dengan 10 gitu ya. Jadi nanti kita dapat titik 10,0. Terus kita cari juga kalau misalkan X-nya yang di sumbu Y, kalau di sumbu Y kan X-nya yang 0, nanti kita dapat titiknya berapa gitu. Jadi untuk semua garis di sini kalian coba gitu ya, kita perpotongan sama sumbu gitu. Kalau di perpotongan sama sumbu dapat titik-titiknya berapa aja. Nah, misalkan untuk yang pertama gitu ya, tadi misalkan yang X tambah Y sama dengan 10 tuh yang ini. X tambah Y sama dengan 10. Nah, ini tuh persamaan garisnya ya, yang X tambah Y sama dengan 10. Tapi di soal tuh kan disebutinnya X tambah Y kurang dari atau sama dengan gitu. Nah, itu gimana caranya? Kalian uji aja salah satu titik. Biasanya tuh kalau yang paling gampang, kalian uji titik 0,0 gitu. Kalau titik 0,0, substitusiin ke persamaan. Jadi kan 0 tambah 0, itu benar kan, lebih kecil dari 10. Jadi secara nggak langsung, yang kalian arsir tuh titik-titik yang ada di sebelah kiri garis gitu ya, di sebelah sini gitu, sebelah kiri garis. Lalu untuk yang kedua tuh 3x tambah 2y sama dengan 12. Nah, itu kalian sama cari misalkan kalau di perpotongan di sumbu-sumbunya jadi gimana. 3x tambah 2y sama dengan 12. Berarti kalau di sumbu y berarti di titik 4,0. Berarti yang mana ya? Sebentar. Di sumbu y berarti X-nya 0, di titik 6,0 ya. Berarti garisnya tuh yang ini sebetulnya. 3X tambah 2Y sama dengan 12. Garis yang ini ya, yang ini. Bentar, aku ganti warnanya coba. Oke, yang ini jadi ya. 3X tambah 2Y sama dengan 12. Terus di soal tuh dimintanya tuh lebih besar sama dengan. Jadi kalian coba juga gitu ya, kalian uji titiknya. Misalkan ya lagi-lagi yang paling gampang kan 0,0 gitu. Kalian substitusiin ternyata 0,0 berarti 0 tambah 0 itu kan lebih kecil dari 12. Sedangkan yang diminta kan lebih besar dari 12. Berarti yang kalian arsir tuh titik yang berlawanan, bukan titik, daerah yang berlawanan dari titik yang kalian uji gitu. Karena tadi 0,0 tapi ternyata bukan, jadi kalian arsir yang daerah yang berlawanan, yang sebelah atasnya gitu, sebelah kanan garis kedua. Untuk yang ketiga berarti kalian cari juga perpotongan di sumbu-sumbunya. Ini min 2x tambah 3y. Berarti garis yang ini min 2x tambah 3y ini sama dengan 3 gitu. Nah, terus di soalnya juga diminta lebih besar. Misalkan kalian coba titik 0,0 lagi gitu ya, berarti 0 tambah 0, ternyata ini lebih kecil dari 3 gitu. Karena di soalnya diminta lebih besar, lagi-lagi berarti yang kalian arsir itu daerah yang berlawanan dengan titik uji coba kalian, berarti yang atas. Oke, terus ada syarat terakhir, X lebih besar dari 0 sama Y lebih besar dari 0, jadi yang kalian cari itu daerah harus di kuadran 1 gitu ya. Berarti titik bukan titik, daerah yang memenuhi semua persamaan itu daerah yang diarsir warna hitam gitu. Oke, boleh lanjut ke bawahnya.
oh ya, satu lagi. Karena ini kalian lihat juga solusinya enggak ini ya. Maksudnya cuman yang daerah yang warna hitamnya ini ya cuman segini gitu. Jadi solusinya terbatas. Kalau misalkan contoh misalkan solusinya yang ini gitu ya, berarti ini solusinya tidak terbatas. Karena dia akan membesar terus ke kanan juga kena arsir gitu. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini tentukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi objektif pada himpunan visible S. Jadi kita punya himpunan S, ini yang warna kuning, terus ada ini ada titik-titik ujungnya. Jadi kita disuruh maksimumin fungsi objektif, yaitu di sini berarti fungsi Z gitu ya. Jadi dengan kata lain, titik-titik yang ada di sini kalian substitusikan nilai X dan Y-nya ke fungsi Z ini. Mulai ke bawah. Oke, nah jadi kan ini kalian hanya tinggal substitusiin aja. Kalau X-nya 1 berarti tinggal 2 kali 1, Y-nya 3 berarti 3 kali 3. Ini kalian hitung aja ini secara aljabar gitu ya. Nanti kalian dapat gitu ya, nilai yang paling kecilnya di sini 8, yaitu di titik 4,0 gitu ya. Sama nilai maksimumnya 23 di titik 4,5. Kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, ini soal cerita. Ya, kalian bisa coba baca. Tapi secara lengkapnya aku rangkum di jawaban gitu ya. Jadi diketahui ada 2 model ya, 2 model jaket, model 1, model 2. Di sini aku juga misalkan model jaket 1 itu variabelnya X, model jaket 2 itu variabelnya Y. Terus ini model pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama gitu ya. Udah dirangkum di tabel, 150 gram bahan kedua, dan seterusnya. Terus ada kalimat lagi persediaan di gudang untuk bahan pertama 60 kg gitu. Jadi di sini ada baris persediaan 60 kg atau jadi 60.000 gram. Terus persediaan bahan kedua 80 kg berarti 80.000 gram. Ini kita samain aja satuannya gitu biar mudah. Terus ini juga ada kolom harga jaket gitu ya. Dari di soal disebutin harga jaket pertama 300.000, harga jaket kedua 425.000. Terus yang ditanya keuntungan maksimum gitu. Jadi kita akan memaksimumkan keuntungannya gitu ya. Jadi di sini misalkan X jaket model banyaknya jaket model 1, Y banyak jaket model kedua. Terus kita ingin memaksimumkan keuntungan gitu. Jadi keuntungannya kan untuk jaket model pertama itu kan harganya 300 gitu ya. Berarti 300X tambah 425Y dalam ribuan supaya kalian nggak ribet nulis nolnya gitu. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, nah di sini ada kendala-kendalanya gitu. Kendalanya apa? Tadi kalau kalian lihat itu bahan pertama itu kan untuk jaket 1 itu 200 gram, jaket kedua 125 gram. Tapi total persediaannya cuma 60 kilo gitu. Jadi kendalanya itu untuk bahan pertama itu hanya tersedia 200X tambah 125Y itu harus kurang atau sama dengan 60.000 gram. Untuk yang bahan kedua juga sama gitu ya. 150X tambah 225Y kurang dari sama dengan 80.000 gram. Nah, terus ini ada kendala tambahan yang ada di soal gitu ya. X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar daripada 0. Kenapa? Karena kita bicara ini kan banyak barang ya, jadi nggak mungkin negatif gitu. Terus kita buat grafiknya gitu ya, dengan cara mungkin dengan cara yang nomor-nomor sebelumnya. Oke, nanti didapat seperti ini. Terus kalian uji titiknya lagi gitu ya, kayak yang nomor sebelumnya. Nanti kalian dapat daerah yang dihasil tuh yang warna hitam ini. Itu jadi terus kalian dapat ini ya, ada 4 buah titik ujung gitu ya, method of corner. Ada titik 0,0 terus di sini, terus 300,0 di sini. Ada ini ya, yang ini 0, ini 355,56, ini dibulatin aja sih sebetulnya. Sama titik potong kedua garis ya. Cara cari titik potong kedua garis kalian ini aja samain gitu ya. Lakuin eliminasi atau substitusi gitu ya. Nanti dapat titiknya.
Oke, jadi nanti, nah ini juga aku siapin alternatif kalau misalkan kalian nggak mau pakai desimal gitu ya, pakai pecahan sama aja gitu. Nah, kita udah dapat titik-titik ujungnya, berarti kita sekarang tinggal maksimumin fungsi objektifnya gitu ya. Jadi kita substitusi lagi nilai titik-titik ujungnya itu ke fungsi objektifnya. Nanti dapat ini angkanya seperti ini. Nah, udah dapat seperti ini karena keuntungan maksimal gitu ya. Jadi kalian cari nilai yang paling besar. Di sini berarti 153.000 dolar ya. 153 juta. Oh, ternyata 153 juta dolar. Karena tadi kita buatnya kan satuannya dalam ribu rupiah gitu ya. Jadi di sini 0,333 ini jadi angka ribu gitu ya. Jadi 153 juta dolar sekitar segitu. Nah, terus diperoleh ketika menjual ini kan berarti titiknya yang ini ya. Nah, ini jadi 133 jaket modal 1 dan 266 jaket modal 2. Kenapa nggak kita bulatin ke atas gitu ya? Jadi 267. Kalau kalian coba ya, misalkan kalian bulatin ya, yang 133 ke bawah tetap 133, yang 266 ini kalian bulatin ke atas di 267 gitu ya. Nah, coba kalian substitusi nilainya 133 sama 267-nya ke persamaan. Dan ternyata kalau kalian substitusiin itu nanti ngelebihin salah satu ya, aku lupa, antara ngelebihin yang 60.000 gram atau ngelebihin yang 80.000 gram gitu kan. Berarti kan titik 133 sama 267 kan nggak masuk, jadi kita bulatinnya ke bawah gitu. Oke, mungkin segitu, lanjut. Oke. Ini sini dong, tolong. Ya, Bos. Yang di layar. Oke. Soal 2 terakhir ya. Terakhir ini tentang intinya mah metode simplex itu sama kayak metode programan linear. Ya, sedikit berbeda lah ya intinya. Yang pertama, kita diminta untuk memaksimumkan sama dengan 3x ditambah 4. Ada yaitu x kurang dari sama dengan 4, 2x ditambah y kurang dari sama dengan 5, di mana y-nya itu sama-sama lebih besar sama dengan 0. Nah, hanya harus ubah dulu bentuk baku kendalanya itu jadi persamaan ya, tidak samaan. Kita ubah jadi bentuk persamaan ditambah y ditambah u, jadi u sebagai slack variable sama dengan 4, x ditambah y sebagai slack variabelnya sama dengan 5. Nah, terus dari situ kita dapat x, u dan v-nya itu harus lebih besar sama dengan 0 supaya nggak negatif. Nah, udah bentuk baku dari kendala, kita ke bentuk dari FO atau fungsi objektif. Nah, fungsi objektif itu yang ini. Harus ke bentuk baku P dikurang 4Y sama dengan 0. Jadi dipindahin ke ruas kiri. Nah, kalau metode simplex itu nggak lepas dengan namanya table simplex. Nah, di sini kan kita punya x, variabel y, u, v sama p, dan ruas konstantanya atau hasilnya. Nah, kita dapat yang persamaan pertama x, y sama dengan 4, berarti x-nya itu 1, u-nya 1, v 0 karena nggak ada di persamaan pertama ini. Dan ruas konstantannya itu sama dengan 4. Terus di baris kedua kita punya 2x, 2 di x-nya 2, u-nya 1, u-nya nggak ada, udah jadi 0. Terus v-nya 1, p-nya juga 0, dan konstan. Nah, terus yang bawah bentuk objektif 3, y-nya itu minus u sama v-nya nggak ada, berarti p-nya itu 1 dan hasilnya juga 0 atau ruas konstantanya juga 0. Dari sini kita bisa harus ngelakuin metode kita lihat dari bentuk baku dari objektif. Kalau
ada negatif, kita harus ngakuin simplex. Nah, di sini kan kita udah masih ada yang negatif. Dua negatifnya, itu kita pilih negatif besar. Negatif yang paling besar itu adalah -4. Berarti kolom yang ini akan kita untuk mencari pivot. Cara mencari pivot gimana? Konstanta dibagi sama kolom pivot. Kolom yang mana ya? Kolom yang dari hasil minus terbesar. Berarti minus dibagi 1, 5 dibagi 5. Nah, pivot yang mana? 4 apa 5? Yang jadi pivot yang paling kecil 4. Jadi yang jadi pivot. Nah, berarti patokan nanti adalah 1. Kenapa 1? Karena 1 ini adalah pertemuan antara minus terbesar sama pivot. Pivot dari pivot yang sebelumnya. Jadi 1. Bisa kalau 1 yang ini jadi 1 utama. Kalau 1 ini nggak jadi 1 utama, berarti teman-teman dia ini harus 0. Berarti -4 yang ini harus 0. Caranya gimana? Kita lakuin OBE ya. Pertama, gimana? Yaitu R2 R1. Ya, otomatis jadi 0 kan? Berarti hasil 0 minus 1, 1. Karena R2 dikurang sama R1. Udah nih, udah 0. Berarti tinggal minus 4-nya kita jadi 0. Gimana caranya? Itu adalah R3 ditambah 1. Berarti R3 terus ditambahin 4 kalinya R. Dapatlah hasil 4, 0, 1, dan luas konstantanya 16. Nah, dari situ kita lihat nih, kita satu ini udah berhasil nih kita buat di 1 utama. Karena semua teman-temannya udah di 0. Dan kita lihat di baris fungsi objektifnya masih ada, udah nggak ada penjelasan di metode simplex ini udah selesai. Hasilnya X-nya 0. Kenapa 0? Karena dia nggak punya 1 utama. Karena 1 semua di sini. Y-nya namanya ada di atas, berarti 1 ini kita lihat ini adalah Y-nya 4. Terus kita lihat itu 1 utamanya ada di sini, berarti P-nya hasil 16. Sebenarnya V-nya juga ada 1 utamanya di sini, berarti hasilnya 1, tapi kita cuma cari X, Y sama P-nya aja. Terus soal terakhir, tapi di sini kita diminta untuk ya, kalau tadi untuk memaksimumkan, kita diminta meminimumkan C sama X minus Y dengan kendala X ditambah 2Y minus tambah 2Y lebih kecil dari sama dengan 3X tambah 2 sama dengan 12, X dan Y sama dengan 0. Nah, kita dari meminimumkan, kita pengen cari nih yang meminimumkan. Caranya ya kita ubah bentuk yang ini menjadi maksimumkan, yaitu dengan C aksen. Jadi C-nya ini minus C, minus 2 jadi plus, minus Y jadi plus Y. Jadi kita cari bentuk baku dari kendalanya, jadi ubah jadi bentuk X ditambah 2Y ditambah U sama dengan 6, X ditambah 2Y 12, yang mana Y, U sama itu lebih besar sama dengan 0. Dan fungsi objektifnya ya kita ubah ke kiri semua, jadi C aksen X minus Y sama dengan 0. Again, sama lagi kita harus cari table simplex. Ya, table simplexnya tergantung sama variabel yang dipunyain ya. X, Y, U, V sama C aksen. Tadi kan C aksen yang menyesuaikan aja. Dan ruas konstanta. Ya, ruas yang baris pertama kita punya 1X, 2Y, U, dan V sama C aksennya nggak ada, berarti 0. Dan ruas konstantanya baris kedua kita punya 3X, Y,
U-nya nggak ada, 0 berarti V-nya 1, C-nya nggak ada, luas konstantannya 2, objektifnya minus 2X, minus 1Y, atau minus U sama V-nya nggak ada, dan C aksennya 1. Nah, dari sini kan kita lihat nih ya, yang paling minusnya itu yang ini, minus 2, berarti kolom yang ini jadi patokan kita untuk mencari pivot ya guys. Nah, berarti 6 dibagi 1, 6, 12 dibagi 4. Nah, terus menjadi pivot ya yang 4, karena dia yang lebih kecil. Berarti yang 3 ini menjadi patokan kita untuk menjadi satu. Caranya pokoknya harus menjadi satu utama, harus menjadi 0. Udah kalau gitu berarti ya dari 1 ya kita bagi sama 3 ya, berarti R3. Berarti 1, 2/3, 0 dibagi 3 tetap 0, 1/3, 12 dibagi 3 itu 4. Udah, selanjutnya kita ubah teman-temannya, 1 sama minus 2 ini jadi 0 dengan cara R1 dikurang R2 tambah 2R2. Berarti dapatlah hasil teman-teman. Dari sini kita lihat X-nya itu punya satu utamanya di sini. Berarti hasilnya X sama dengan 4. Y-nya nggak ada, nggak punya satu utama. Punya hasil sama dengan 2. C-nya nggak ada kata utama, dan V-nya nggak ada kata utama, dan C aksennya itu satu utamanya di 8. Nah, tapi minta diminimumkan, berarti hasilnya dibalikan lagi ke C biasa, jadi minus 8. Gitu. Udah, sekian ya dari kita untuk tutorial. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, di PC aja. Ya, mungkin dari yang ingin sampaikan. Oke guys, mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya nanti ya bisa PC aja atau ya apapun itu yang mungkin kalian untuk bertanya. Oke, jangan sungkan-sungkan kalau misalnya kayak ada yang bingung boleh langsung tanyain aja. Oke, mungkin itu aja dari aku. Oke. Thank you.